Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Yubion TV. Senang sekali saya Armian Nasri bisa kembali lagi hadir di salah satu program spesial kita, yaitu UUI Corner. Nah, di mana juga di program yang satu ini kita bakal mengangkat profil dari para direktorat atau juga divisi-divisi yang ada di Universitas Muhammadiyah Indonesia, dan pastinya juga menghadirkan para jajaran pejabat di UI, baik itu dari direktur dan juga para direktoratnya. Nah, spesial sekali untuk edisi kali ini itu sudah hadir Wakil Rektor 1, yaitu Ibu Herawati SPDI SPD MA. Nah, dan beliau sekarang menjabat sebagai Wakil Rektor 1 dan pastinya juga di Universitas Muhammadiyah Indonesia. Nah, sebelum kita juga bakal mengupas lebih banyak lagi apa aja job desk, tantangan, dan juga strategi-strategi dari Ibu Heran. Nah, langsung aja nih Bu, kita memperkenalkan diri nih sama pemirsa di rumah supaya juga lebih mengenal dan lebih sayang ya, kalau istilah orang-orang bilang ya. Oke, langsung Bu. Ya. Baik, terima kasih. Nama saya Herawati, SPD MH. Saya menjabat sebagai Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Mutu di Universitas Muhammadiyah Indonesia. Itu sejak pelantikan pada tanggal 13 Februari 2020, mungkin lebih kurang 2 bulan. Dan untuk pendidikan S1 saya itu SPDI, itu dari lulusan Tarbiyah Bahasa Arab HIN Araniri, dan SPD-nya itu S1 Pendidikan Fisika Universitas Syekh Kuala, kemudian S2-nya lulusan dari Pendidikan Islam UIN Araniri, dan alhamdulillah sekarang sedang menjalankan studi S3 di program Doktor Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Araniri. Wow, luar biasa sekali. Ya, baik. Sebelumnya saya juga pernah bekerja di beberapa sekolah Islam terpadu, Fajar Hidayah, Gelang Bintang, dan juga pernah bekerja 1 tahun di Sekolah Islam Terpadu Fajar Hidayah Kota Wisata Cibubur, Jawa Barat. Kemudian juga di Sekolah Islam Terpadu Bina Bangsa. Iya. Nah, berarti sudah cukup berpengalaman gitu dalam manajemen pendidikan Bu ya? Iya. Nah, terus juga yang menariknya berarti dari S1-nya berarti Ibu dua ini ya, dari SPDI kemudian SPD ya. Nah, pasti juga sebuah perjuangan yang mungkin tidak mudah gitu ya, dan insya Allah juga membuahkan hasil gitu. Nah, dan sekarang seperti ya saya jelaskan tadi sama pemirsa, kalau Ibu untuk sekarang itu menjabat sebagai Wakil Rektor 1. Nah, dan mungkin buat pemirsa di rumah yang penasaran gitu Bu ya, kira-kira job desk-nya dan juga tanggung jawab di posisi Warek 1 ini, dan juga mungkin perannya untuk universitas. Nah, seperti yang kita ketahui ya, pasti juga Warek 1 itu langsung wakil ya dari orang nomor 1 di universitas. Gimana nih Bu? Berbicara terkait dengan job desk dan tanggung jawab dan peran Wakil Rektor 1 Bidang Akademik dan Mutu di Universitas Muhammadiyah Indonesia sebenarnya sama saja seperti tanggung jawab pada universitas lainnya, menjadi wakil untuk memimpin, wakil dari rektor untuk memimpin Tridharma Perguruan Tinggi, itu terkait dengan penelitian, kemudian juga pendidikan dan pengabdian masyarakat. Selain itu juga memastikan pengelolaan sistem informasi, karena kan kita Universitas Muhammadiyah Indonesia adalah mempunyai goal sebagai Cyber University di tahun 2025. Iya, berarti memang sebuah jabatan atau juga tanggung jawab yang luar biasa sekali ya, yang diemban gitu oleh seorang Wakil Rektor 1. Jadi ya otomatis sudah hampir menyamai dari rektor itu sendiri ya, karena juga wakilnya gitu. Nah, terus ini nih mungkin tips untuk para pemirsa di rumah, atau juga mungkin yang nantinya juga bercita-cita ingin jadi pimpinan atau apa segala macam di bidang manajemen pendidikan. Nah, sebenarnya strategi-strategi apa saja sih gitu yang Ibu jalankan untuk menjadikan Universitas Muhammadiyah Indonesia tuh menjadi yang terdepan gitu Bu? Baik, mungkin untuk strategi menjadikan Universitas Muhammadiyah Indonesia sebagai perguruan tinggi swasta yang terdepan, yang pertama sekali adalah meningkatkan kualitas dari SDM-nya. SDM-nya itu baik dari dosen, staf, dan juga tentunya tidak terkecuali juga seluruh para jajaran pimpinannya. Kemudian juga kita perlu meningkatkan akreditasi, baik itu akreditasi IPT, yaitu perguruan tinggi itu sendiri. Kemudian juga meningkatkan akreditasi kalau yang sebelumnya program studi
status nilai akreditasinya B, jadi kita akan meningkatkan ke A. Iya. Kemudian juga menggiatkan terus meningkatkan kualitas kegiatan UKM dari mahasiswa. Selain itu juga meningkatkan kualitas dan kompetensi dosen kita sendiri. Itu karena dosen adalah ujung tombak dari suatu kualitas dari suatu pendidikan, mungkin seperti itu. Iya, dan pastinya juga itu yang benar-benar harus tetap continue itu dilakukan Bu ya. Nah, sebagai untuk penjaga quality control juga gitu. Nah, terus kalau kita melihat nih Bu ya, kalau misalnya Universitas Budaya Indonesia, mungkin kalau di masyarakat itu yang terkenal dengan kelebihannya cyber university ya, dan juga mungkin lebih terdepan dalam teknologi. Nah, mungkin kalau dari opini dari Ibu sendiri nih sebagai Warek 1 gitu. Nah, itu apa sih sebenarnya kelebihan-kelebihan dari Universitas Budaya Indonesia sehingga bisa menjadi salah satu perguruan tinggi swasta favorit di Aceh gitu. Oke. Dalam opini saya sebagai wakil rektor 1, visi misi kita yang salah satunya dekat di Cyber University di tahun 2025, salah satu keunggulan yang utama adalah kita Universitas Budaya Indonesia sudah melaksanakan e-learning. Itu jauh sebelum adanya kebijakan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi dengan sistem 50% tatap muka dan 50% e-learning. Jadi mahasiswa kita sudah terbiasa dengan sistem itu. Ketika sekarang dalam masa lockdown COVID-19 ini, jadi sistem pembelajaran online itu adalah satu sistem pembelajaran yang sudah terbiasa bagi mahasiswa kita dan juga e-learning, jadi tidak ada hal yang menjadi satu kebaruan, tapi justru ini adalah satu yang sudah kita jalankan secara konsisten sampai saat ini. Iya, berarti lebih mudah untuk dilanjutkan ya, bukan sesuatu yang harus ini harus buat simulasi dulu segala macam. Ternyata ini memang sudah jauh hari dimulai sebelum penerapannya sekarang ya, seperti Ibu Hera sampaikan tadi. Nah, terus kalau itu dari mungkin dari sisi umumnya gitu Bu ya, menjadi unggulan. Nah, jadi mungkin Ibu yang sebagai bukan salah satu sih, memang yang satu-satunya itu bertugas untuk menjaga kualitas atau juga meningkatkan itu. Nah, dari potensi-potensi yang dimiliki oleh para mahasiswanya dan juga dosennya gitu, mungkin secara general dari UI ini apa sih Bu gitu yang bisa yang menjadi salah satu kebanggaan UI gitu sehingga terdepan gitu. Untuk potensi mahasiswa yang pertama sekali sebenarnya dari saat perekrutan mahasiswa, saat penerimaan mahasiswa baru kita sudah menjaring berbagai bakat dari mahasiswa itu sendiri ya. Jadi nanti misalnya ada mahasiswa yang punya bakat dalam sanggar tari, maka kita akan arahkan mereka untuk unit kegiatan mahasiswa sanggar tari. Dan kita alhamdulillah punya unit kegiatan sanggar tari heritage yang sudah melanglang buana di dunia, Malaysia, Thailand, Singapura ya. Jadi sudah terpercaya dan insya Allah itu akan membawa nama UI lebih baik, bahwa UI tidak hanya bersaing secara nasional tapi juga secara internasional. Selain itu juga mahasiswa bisa mengembangkan bakat dan minatnya untuk beberapa UKM yang lain seperti ada ekspresi musik, kemudian juga ada klub TV ya, itu bersinergi juga dengan TV kita. Kemudian juga UKM Tarung Derajat, ya, kemudian juga ada bahasa asing dan sebagainya. Mungkin nanti itu akan lebih jelas dan komplit ketika dijelaskan oleh Direktorat Kemahasiswaan dan Alumni. Ya. Iya. Nah, terus kalau dari dosen sendiri gitu Bu, dari dosen sendiri. Dosen. Ya, baik untuk dosen kita potensi-potensi dosen yang kita rekrut juga adalah dosen-dosen yang lulusan terbaik dari berbagai universitas baik dalam maupun luar negeri. Ya, bahkan kita terus membina atau mengupgrade kompetensi dari para dosen dengan menganjurkan atau memfasilitasi mereka untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu juga kita melakukan berbagai award, baik itu dosen secara personil maupun prodi dan juga berbagai jajaran pimpinan yang lain. Sehingga dengan demikian kita berharap akan adanya sinergisitas antara kemampuan dan prestasi yang mereka miliki. Mungkin seperti itu. Iya, nah luar biasa sekali pemirsa, ternyata itu dia strateginya yang pastinya juga mungkin sudah sebelum diterima baik itu untuk mahasiswa atau juga untuk dosennya itu mereka sudah punya target atau juga standar khusus gitu. Nah seperti Ibu Hera sampaikan ya. Oke, nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap di program UI Corner bersama saya Armin Nasri dan juga Wakil Rektor 1 Universitas Budaya Indonesia Ibu Herawati SPDI SPDMA. Kita akan kembali lagi setelah jeda perawara berikut ini. Jangan kemana-mana.